Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu al-'ilma wa ta'lim wa al-ibadah wa al-istiqalah wa tadhakkur wa tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ista'adah tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa tilawatin 'ala al-huda wa du'a al-khair. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين الأنفال. وجائز بفضله وعدله كالكل لكل ممكن كفعله. Kita melanjutkan kembali kajian tauhid kita sampai kepada perkataan Nawawi yang berbunyi wajaizun bifadlihi wa 'adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi, di mana bait yang ke-10 ini menjelaskan tentang perkataan Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki mengenai sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jaizun bi fadlihi wa 'adlihi, di samping Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wajib yang harus kita yakini di dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memiliki sifat mustahil, ya, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, mustahil di sini bukan artinya itu ada di dalam zatnya Allah, tapi kita meyakini mustahil itu akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak akan pernah ya Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu yang sifatnya itu mustahil. Bukan artinya ya sesuatu yang terjadi menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki batas kemampuan, tidak. Tapi Allah juga tidak akan melakukan itu. Ya, seperti ada orang yang mengatakan, apakah Allah Maha berkuasa? Ya, Allah Maha berkuasa. Kalau begitu, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa untuk berwujud sebagai manusia? Nah, ini mustahil. Mustahil. Kita berangkat dari kita sendiri, ya, harus memustahilkan anggapan seperti itu. Tidak boleh ada. Ya, kalau misalkan kita ya, meyakini Allah sendiri mustahil untuk berwujud menjadi manusia, sementara kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa berwujud seperti manusia, khawatirkan di situ akan ada pengaruh. Apabila kita tidak memiliki dasar yang kuat, pegangan yang kuat, sadaran yang kuat, pada akhirnya akan tergiring atau termakan sendiri anggapan-anggapan yang keliru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak terjadi. Nah, kita punya kewajiban selain meyakini sifat wajib bagi Allah, meyakini juga akan sesuatu yang mustahil ada di dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping wajib, di samping mustahil, ya, kita juga meyakini sifat jaiz. Boleh jadi ada, boleh juga tidak ada di dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Tarkul likulli mumkinin kafi'lihi, yakni ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberlakukan sesuatu terhadap ketetapannya, ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberlakukan sesuatu
ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifatnya al-'adlu wal fadlu. Ya, al-'adlu wal fadlu. Artinya al-'adlu artinya adalah di mana ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk keadilannya, keputusannya. Ya, kenapa berlaku seperti ini? Karena Allah Maha Adil. Ya, ada juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu bukan berkaitan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, tetapi berkaitan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan anugerah ini tadi disebabkan adalah kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antaranya al-fadlu, yaitu anugerah. Bi karamihi fala yadkhulu ahadun jannata bi 'amalihi bal bi fadlihi wa huwa ziyadatu ihsan 'ala 'amalihi. Allah yang kita kenal adalah Allah Maha Baik, Allah Maha Dermawan. Ada kalanya untuk hamba-hamba tertentu Allah berikan kebaikannya itu lebih di antara hamba-hamba yang lain. Betul tidak? Betul tidak? Ya. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan, menampakkan kedermawanannya kepada hamba-hamba tertentu di antara hamba-hamba yang lain. Dan ini banyak kita saksikan. Baik, pertanyaannya, apakah ini bentuk keadilan Allah atau ini bentuk anugerah dari Allah? Kira-kira masuk pada bagian mana? Masuk pada bagian anugerah dari Allah. Misalkan ada orang yang amalnya pas-pasan, tapi meninggalnya husnul khotimah. Ya, meninggalnya husnul khotimah. Bahkan ada orang yang amalnya itu bukan pas-pasan, amalnya itu di ujung kematian, tapi dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Flashback kita kembali ke zaman Nabi Allah Musa. Kita pernah dengar bahwasanya ada jenazah yang dibuang oleh warga. Disebabkan apa? Karena dia terkenal sebagai ahli maksiat. Dibuang oleh warga. Ya, karena seumur hidupnya bersama warga tidak pernah menampakkan amal baik. Setiap malam dihabiskan di dalam apa? Di dalam genangan minuman keras. Di siang harinya dihabiskan untuk tidur. Ya, jadi hari-harinya itu dilakukan untuk apa? Maksiat. Tenggelam di dalam mabuk. Ya, tenggelam di dalam maksiat, sehingga terkenal di kampung itu dia sebagai apa? Pecandu, doyan minuman keras. Pada akhirnya apa yang terjadi? Pada akhirnya ajal tiba dan orang tersebut meninggal. Begitu meninggal, warga tidak ada satupun yang mau mengurus jenazahnya. Dan ingat ya, kita tidak bisa menyalahkan warga, karena bagaimanapun manusia itu menghukumi secara zahir. Ya, tapi kita harus memiliki sifat apa? Kedermawanan. Ya, kita harus memiliki sifat kedermawanan. Ya, bagaimanapun statusnya, dia tetap sebagai hamba Allah. Kalau dia muslim, berlaku fardu kifayah, dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Meskipun dia meninggal dalam keadaan maksiat, andaikan satu kampung tidak ada mengurusi jenazahnya, maka satu kampung itu berdosa. Bukan kewajiban kita untuk menghukumi dia itu tidak pantas untuk dimandikan, tidak pantas untuk dikafankan, tidak pantas untuk disolatkan, tidak pantas untuk dikebumikan. Bukan haknya kita. Haknya kita adalah apa? Memenuhi haknya sebagai manusia pada umumnya. Ketika meninggal, apa? Dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dimakamkan, dikuburkan. Adapun untuk menentukan apakah dia itu meninggal dalam ketaatan atau meninggal dalam kemaksiatan, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ahli maksiat ini tidak diurus oleh warga. Jenazahnya disimpan ke
hingga Allah mewahyukan kepada Jibril agar mendatangi Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Datanglah Jibril kepada Nabi Musa dan mewahyukan, wahai Musa, sesungguhnya aku datang karena perintah Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dan aku diperintahkan untuk menyampaikan bahwasanya di sudut desa ini ada yang meninggal. Tidak ada satu keluarga yang mengurusi jenazahnya. Maka segeralah selesaikan kewajibanmu sebagai sesama anak cucu Adam. Pergilah Nabi Allah Musa. Begitu Nabi Allah Musa pergi, ternyata didapati memang betul di kampung itu ada yang meninggal. Tapi sayangnya jenazahnya telah dibuang ke tempat sampah. Nabi Musa alaihissalam dalam hati kecilnya berkata, ada kesalahan apa di dasar ini? Kesalahannya apa kira-kira? Sehingga semua warga tidak ada yang mau untuk mengurusi jenazahnya. Baik, Nabi Musa tidak bertanya langsung kepada Allah, tetapi menyelesaikan terlebih dahulu kewajibannya. Diselesaikan itu kewajibannya setelah dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan. Ya. Maka bagaimana? Baru kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ya, kenapa saya disuruh untuk mengurusi jenazahnya, sedangkan tetangganya, keluarganya, teman-temannya tidak ada yang mengurus jenazahnya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berkata kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, ketahuilah, sesungguhnya ya orang tersebut ya di akhir kematiannya dia telah bertobat kepadaku dan aku terima taubatnya. Ya, dia telah bertobat kepadaku dan aku terima taubatnya. Lantas wahai Allah, kenapa begitu cepat engkau menerima taubatnya, sedangkan dia terkenal sebagai ahli maksiat? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berkata kepada Nabi Musa, ketahuilah wahai Musa, sesungguhnya ya, ketika dia itu bermaksiat dalam hati kecilnya, dia ingkar pada kemaksiatan yang dia kerjakan. Meskipun dia bermaksiat, tapi dalam hatinya dia ada ingkar. Ya, dia ingkar. Ya, apa makna ingkar? Makna ingkar itu artinya apa? Dia menganggap bahwasanya apa yang dia lakukan itu jauh dari kebenaran, adalah merupakan kesalahan. Ya, menafikan, meniadakan apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Tidak benar ini yang saya lakukan. Yang saya lakukan ini tidak baik. Yang saya lakukan ini ketuntutan agama. Yang saya lakukan ini bertentangan dengan agama. Maka kemudian ya dia minta kepada Allah agar apa? Agar dia diberikan oleh Allah kemudahan. Untuk apa? Untuk berhenti dari melakukan kemungkaran. Akan tetapi wahai Musa, dia sulit untuk keluar dari kemungkaran. Kenapa? Karena lingkungannya semuanya adalah ahli maksiat. Ya. Dan pada akhirnya ketika dia meninggal, dia bertaubat kepadaku. Apa dia bilang? Ya Allah, seandainya pengingkaran maksiat yang aku lakukan dalam diriku engkau terima, maka aku berharap agar engkau menerima taubatku dan mewafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Allah terima taubatnya dan kemudian Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Meskipun selain Allah, selain dirinya, tidak ada yang mengetahui dia ini meninggal yang sebelumnya diawali dengan taubat. Maka kemudian Allah terima taubatnya dan kemudian dia itu dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diterima taubat. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul. Ya, begitu juga doa yang kita panjatkan selepas wudu, waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sebagaimana aku ya Allah telah bersuci dari kotoran yang berkaitan dengan jasmani, maka aku berharap termasuk dari golongan orang-orang yang mensucikan dirinya dari kotoran-kotoran rohani. Diterima taubatnya oleh Allah. Sekarang, kalaulah kita mengkaji sifat adilnya bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa. Kenapa? Karena tidak berbanding antara maksiatnya dengan ibadah.
Ini semua hidupnya maksiat. Pada akhirnya dia taubat, diterima taubatnya oleh Allah. Ya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Apakah ini bentuk keadilan Allah? Dan ini adalah bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna al-fadl. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Taala berfirman, apa kata Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, berkat anugerahku dan rahmatku maka bergembiralah orang-orang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah dan rahmat, falyafrahu wa khairun mimma yajma'un, dan itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kita sekarang ini bertanya, kita pantas mendapatkan ini semua berkat apa? Apakah kita pantas mendapatkan ini karena ibadah kita? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ibadah dengan maksiat kita kadang-kadang tidak sebanding. Antara taat dengan lalainya kita tidak sebanding. Lebih banyak lalainya kita daripada taat. Taatnya kita dalam sehari sholat sebanyak 5 waktu, sedangkan menghabiskan waktu sholat dalam sehari tidak lebih lama daripada kita menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Sekarang di dalam handphone ini Pak sudah ada teknologi yang namanya apa? Seberapa lama kita menggunakan handphone? Betul tak? Ya kan ada itu kan? Ya, kalau kita lihat di pengaturan, ya itu ada terdeteksi, ya diketahui seberapa lama kita menggunakan handphone dalam sehari. Untuk satu aplikasi kita bisa menghabiskan waktu sekian jam. Saya tidak kaget baca. Ya Allah, semuanya ini semua HP. Ya, dalam sehari berapa jam? Dalam sehari 13 jam. Ya, 1 jam untuk ini, 3 jam untuk ini, 4 jam untuk ini. Terkejut kita, 13 jam ya. Ya, berarti 24 dikurangi 13 berapa? 11 jam. 11 jam itu untuk apa? Untuk tidur 6 jam. Ya kan? Untuk ini sekian jam, untuk itu sekian jam. Berarti lebih baik menghabiskan waktu untuk handphone. Ya, kalau kita berbicara tentang keadilan, tidak adil rasanya. Ya, Allah memberikan karunia kepada kita berupa kesehatan, berupa kenikmatan. Ya, tidak adil rasanya. Kenapa? Karena yang kita perbuat, bentuk kelalaian kita kepada Allah jauh lebih banyak daripada bentuk ketaatan. Makanya seringkali kita itu mendengar apa? Kalau bukan karena rahmat Allah, niscaya kita tidak akan mendapatkan ini semua. Kalau bukan karena anugerah dari Allah, niscaya kita tidak akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah ingin melihat apa yang kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, maka Allah tambah itu karunia Allah berupa apa? Al-fadlu war-rahmah, anugerah dan rahmat. Berbanding terbalik dengan umat sebelumnya. Ya, apa yang Allah berikan kepada mereka itu adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati, ya, apa yang mereka lakukan melampaui apa yang kita lakukan. Ya, apa yang dilakukan umat terdahulu daripada ibadah melampaui daripada apa yang kita lakukan. Salah satu contohnya saja apa? Sholat. Yang dilakukan umat terdahulu sholat sehari berapa waktu? 50 waktu. Kita berapa waktu? 5 waktu. Ya, jauh berbanding terbalik dengan umat-umat terdahulu. Ya, sehingga apa yang menjadi ketetapan bagi mereka itu adalah semata-mata keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru mereka dengan banyaknya ibadah, ya, alangkah mereka itu ruginya ketika mereka tidak mendapatkan haknya dari ibadah yang mereka lakukan. Sebab apa? Sebab mereka telah melanggar apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kira-kira kita mau bertanya, apakah kesalahan yang dilakukan oleh umat terdahulu dilakukan juga oleh umat sekarang? Dilakukan, bahkan lebih. Ya, keadaan umat Nabi Allah Hud, keadaan umat Nabi Allah Saleh, keadaan umat Nabi Allah Musa, Nabi Allah Daud, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Ibrahim,
semua kesalahan umat-umat terdahulu itu Pak dikumpulkan ada di zaman umat sekarang ini. Betul tidak? Iya. Umat Nabi Allah itu kesalahan yang dilakukan apa? Menyukai sesama jenis. Umat Nabi Allah Musa, umat Nabi Allah Saleh, kesalahan-kesalahan mereka itu ada di zaman sekarang. Tapi ingat, begitu umat-umat terdahulu melakukan kesalahan, Allah langsung membalasnya dengan siksaan yang sangat pedih. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala siksa mereka dengan apa? Dengan siksaan yang sangat pedih. Dengan didahului tanda-tanda sebelum datangnya siksaan, tanda-tanda kecil. Ya, tanda-tanda kecil itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai apa? Peringatan buat mereka bahwasanya akan datang yang namanya siksaan. Tapi untuk umat zaman sekarang, semua kesalahan yang dilakukan umat terdahulu dilakukan oleh umat Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ingat, tak ada satu pun yang disiksa oleh Allah. Tidak ada satu pun daripada umat Nabi Muhammad ini langsung disiksa oleh Allah. Kenapa? Bukan Allah tidak mau menerapkan keadilannya, tetapi Allah masih memiliki sifat anugerah yang sangat besar, sifat rahmat yang sangat besar, sehingga Allah Ta'ala berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, dan aku tidak akan pernah memberikan siksaan kepada suatu kaum kecuali dari kalangan mereka itu sudah diutus utusan Allah. Nabi sudah tidak ada, utusan Allah sudah tidak ada. Lantas kenapa tak kunjung umat ini mendapatkan siksaan dari Allah ketika mereka melakukan kesalahan? Apa jawabannya? Allah Ta'ala berfirman, maka Allah yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sekali-kali menyiksa mereka selagi ada di antara mereka yang beristighfar. Jadi orang yang bermaksiat kepada Allah jangan bangga, jangan berkata pelete. Kalau maksiatnya itu tidak akan mengakibatkan siksaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan. Kenapa? Karena ada yang masih beristighfar kepada Allah. Kalau sudah tidak ada yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah itu akan menurunkan siksaannya yang sangat pedih. Ya, zaman sekarang ini Bapak Ibu, ada orang yang maksiat itu menanam tempe. Mereka mengatakan, ini kasus-kasus LGBT. Alhamdulillah, semoga Allah jaga keadaan kita dan Allah jaga keadaan anak cucu kita dari penyakit yang semacam ini. Bayangkan Bapak Ibu, orang-orang yang menyuka sesama jenis ini dengan perkataan tempe, dia bilang apa? Dia bilang, yang terjadi kepada umat Nabi Allah itu bukanlah kejadian yang benar, yaitu hanya dongeng untuk menakut-nakuti saja. Seandainya itu nyata, saya kami sudah merasakan bagaimana sisa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kami lakukan. Ditantang Allah. Allah itu kita ini kan rusak. Udahlah salah, tetapi petantang tempe. Dia tahu yang dilakukan salah, tahu dia pasti. Dia tahu yang dilakukan itu tidak baik. Dia tahu yang dilakukan itu melanggar fitrah manusia pada umumnya. Tapi apa yang dilakukan itu didorong atas dasar kesombongan. Dan mereka orang-orang tersebut, ketika melakukan kesalahan, mereka tidak sadar bahwasanya apa? Umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah sebab apa? Kesalahan mereka yang mereka lakukan dalam keadaan sombong akibat kesombongan mereka. Tapi lihat mereka, ketika mereka mengatakan bahwasanya seandainya siksaan itu nyata, hukuman itu pasti, kami ini sudah binasa. Tapi buktinya, kami tetap ada, kami sehat, kami hidup, kami bisa beraktivitas. Berarti menandakan siksaan Allah yang tidak ada. Padahal mereka tidak membaca firman Allah Ta'ala yang berbunyi, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka yu'adzibahum yastaghfirun. Allah tidak akan memberikan siksaan kepada mereka di dunia selagi ada yang beristighfar. Kalau mereka mau merasakan
Ya, kalau mereka mau merasakan siksaan Allah, jangan di dunia. Karena memang dunia ini bukan tempat untuk Allah memberikan siksaan kepada hamba-hambanya. Ya, tapi Allah akan memberikan siksaan kepada siapa? Hamba-hambanya ketika mereka berada di alam akhirat. Seandainya Bapak Ibu, Allah menampakkan siksaannya terhadap hamba-hambanya di dunia, niscaya semua akan bertaubat. Ya, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semuanya bertaubat, neraka kosong. Betul tak? Neraka kosong, tidak ada penduduknya, tidak ada pendaftarannya. Ya Allah cipta itu neraka supaya apa? Diisi nanti itu neraka oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amman ladina fasaqu fama'wahum kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Nanti ente minta kepada Allah, ya, kalau memang ente menantang ini sekarang, ente tantang itu siksaan Allah, nah, sekaligus ente minta kepada Allah agar wafat tidak dalam keadaan baik. Itu udah pasti, ekspres itu. Ya, bukan lagi pakai 3 hari, ekspres langsung sampai. Begitu mati, plus langsung pindah alam. Ya dah, ekspres. Ya langsung, tidak ada lagi proses yang lain, langsung. Asalkan dengan syarat, nanti dalam keadaan buruk. Tapi lihatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lihat dengan mata, tapi lihat dengan hati. Meskipun ente bermaksiat tiap waktu, meskipun ente membangkang, meskipun ente melanggar fitrah manusia, tapi Allah masih memberikan kenikmatan, masih diberikan kehidupan, masih diberikan nafas, masih diberikan kesempatan, masih diberikan pendengaran, masih diberikan penglihatan, masih diberikan nurani. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semestinya sadar, jika meskipun Anda termasuk orang-orang yang membangkang, tapi Allah masih memberikan Anda itu kenikmatan. Ini yang tidak disadari oleh sebagian orang-orang yang melakukan kesalahan. Al-fadl wal 'adlu, ya, wal 'adlu, ya, wa ziyadatu ihsan 'ala 'abdihi. Al-fadl bi karamihi, fala yadkhul ahadun jannata bi 'amalihi bal bi fadlihi. Anugerah Allah ini, ya, adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan hamba-Nya ke dalam surga. Itu bukan karena amal, tapi karena apa? Karena rahmat. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan kita pernah, ya, mendengar hadis Nabi itu sempat kita terkejut. Ya, bahwasanya apa? Nabi SAW, ya, sampai-sampai ini kan pernah disampaikan oleh Profesor Guru Syihab. Ya, Profesor Guru Syihab menyatakan, sesungguhnya kita semua ini tidak masuk surga dengan amal kita, tapi kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadikan sebagian orang itu kaget, terutama orang-orang yang merasa kalau dia itu banyak beramal. Masa sih saya masuk surga bukan karena amal saya? Lantas untuk apa saya sholat sehari 5 kali, puasa setahun 1 bulan, zakat setiap tahun, haji seumur hidup sekali, umroh setiap tahun. Lantas apa yang membuat saya ini pantas masuk surga kalau bukan karena amal? Dijelaskan dalam hadis Nabi. Nabi SAW suatu kali bersabda di hadapan para sahabatnya. Ya, apa kata Nabi SAW? Ya, la yadkhula ahadakumul jannata bi'amalihi. Tidak akan memasukkan kalian berkorban, betul tidak? Lantas yang semua ini dilakukan oleh mereka itu sampai mereka mengorbankan nyawanya, tidak menjadikan mereka itu masuk ke dalam surga. Lantas dengan sebab apa? Kata Nabi SAW, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa an taghammadi Allahu bi rahmatihi. Wahai Rasul, seandainya kami ini tidak pantas masuk surga dengan amal kami, lantas pantasnya kami ini masuk surga dengan apa? Kata Nabi SAW, bukan karena amal kalian, tapi karena rahmat Allah Subhanahu
Para sahabat ada yang berani bertanya kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, begitu juga engkau wahai Nabi? Kata Nabi SAW, wala ana, begitu juga saya. Illa anta rahmati Allah birahmati, kecuali mereka yang telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya. Kalaulah Nabi saja merasa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan rahmatnya, bukan dengan amalnya, lantas kita ini merasa dengan apa? Kalau kita insya Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, lantas kita ini harus merasa dengan apa? Tidak pantas kita ini merasa, jangan merasa terlintas sedikit saja bahwasanya kita berhak masuk ke dalam surga dengan amal kita. Kenapa? Karena Nabi saja yang amalnya begitu banyak, amalnya sudah pasti diterima oleh Allah, yang amalnya tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah merasa kalau Nabi kita Muhammad mendapatkan surga dari Allah berkat amalnya. Tapi justru Nabi mengajarkan kita bagaimana Nabi pun masuk ke dalam surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau kita kaji dari awal, kita tahu sholat itu hukumnya wajib, kita tahu puasa Ramadan itu hukumnya wajib, kita tahu amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya wajib, kita tahu mengeluarkan zakat itu wajib, kita tahu menutup aurat itu wajib, kita tahu melakukan itu haram, melakukan ini dilarang. Semua pengetahuan kita tentang amal itu berasal dari mana? Berasal dari rahmat Allah. Itu berasal dari rahmat Allah. Kita bisa sholat ini karena rahmat Allah. Kita bisa puasa itu karena rahmat. Bahkan negara ini bisa merdeka karena rahmat Allah. Bukankah di hari proklamasi Presiden pertama kita Bung Karno mengatakan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, diberikan kemerdekaan, diberikan kemuliaan, diberikan kemenangan berkat rahmat Allah. Jadi rahmat Allah inilah yang menjadikan kita ini bisa sholat, bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik harus disegerakan, yang buruk harus ditinggal berkat rahmat Allah. Jadi tidak salah kalau betul kita semua itu andaikan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dimasukkan ke dalam surga berkat rahmat. Betul tidak? Betul tidak? Ya. Disinilah rasa rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Ya, makanya kita ini diberikan kesadaran oleh Allah, peringatan oleh Allah agar sadar bahwasanya apa yang kita lakukan ini semata-mata bukan karena amal kita, tapi semata-mata karena rahmat Allah. Tapi ingat, jangan sampai kita terbuai akan rahmat Allah, merasa rahmat Allah, merasa anugerah Allah, lantas tidak mau beramal. Ya udah, ngapain beramal? Toh yang menentukan surga dan neraka itu bukan amal kita, tapi rahmat Allah. Ya. Nah, terus kalau kita tidak mau beramal, pakai apa amalnya? Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak boleh terbuai dengan rahmat Allah, terbuai dengan anugerah Allah, sampai menjadikan kita itu tidak mau beramal, merasa diiming-imingi surga dengan rahmat, bukan dengan amal. Salah. Kewajiban kita beramal tetap, tapi kita harus menyadari bahwasanya ingat, andaikan mudah-mudahan amin kita dimasukkan ke dalam surga, ingat yang kita dapatkan itu karena rahmat, bukan karena amal kita. Dan ini diceritakan di zaman Bani Israel. Ada seorang Bani Israel yang ahli ibadah. Ya, ketika dia wafat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bani Israel ini dikatakan udkhulul jannah birahmati. Sekarang karena engkau sudah selesai misimu di dunia dan engkau sudah meninggal, maka masuklah ke dalam surga berkat rahmatku. Ketika dia mendengar ya bahwasanya masuk ke surga, ke dalam surga berkat rahmat Allah, dan terima dia. Sebentar ya Allah,
Apa tadi? Tidak salah dengan saya? Istilah kita seperti itu. Ya, tidak salah dengan saya ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulul jannata bi rahmati." Masukkan kalian ke dalam surga berkat rahmat-Mu. Oh tidak ya Allah. Saya lantas masuk mendapatkan surga karena amal saya. Karena saya terkenal ahli sujud, ahli salat, ahli qiyamul lail di malam hari, ahli puasa di siang hari. Sekian ratus tahun sekali saya beribadah. Lantas kalau bukan karena amal saya, kira-kira amal saya di mana? Diapakan amal saya itu sehingga tidak bisa menjadikan saya masuk ke dalam surga? Maka kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil timbangan. Wahai malaikat, ambil timbangan. Ambillah timbangan. Di mana amalmu? Di mana amalnya? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kata malaikat, lembaran amalnya. Ya. Dikeluarkan dari catatan. Ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban. Ya. Apabila diberikan amal catatan amal itu dengan tangan kanan, maka niscaya dia akan melewati proses semuanya denganmu. Ya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali ya setelah ditimbang itu dalam keadaan bahagia. Ditimbang itu amalnya. Amalnya ternyata berat. Ya, ini timbangan yang kosong ini naik. Timbangan yang diisi oleh amal ini berat. Mulai ada PD, mulai percaya diri. Nah, kan apa sih tidak? Amal masih banyak. Bentar dulu kata Allah, belum selesai. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau bisa beribadah tanpa ada rahmat dariku? Mulai terdiam. Baik. Sekarang dari semua anggota tubuhmu itu adalah rahmatku. Ya, ambil saja satu di antara semua rahmatku yang ada di dalam anggota tubuhmu. Apa? Berupa nikmat pandangan atau penglihatan. Diambil oleh Allah rahmat dari penglihatannya ditimbang. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata timbangan rahmat itu melampaui amal. Apa kata Allah? Seandainya engkau tidak bisa melihat, apakah engkau bisa beramal? Kira-kira nikmat amal yang kita lakukan tanpa bisa melihat? Nikmat dan nikmat. Ya, kita bisa bergegas ke masjid dan kita bisa melihat. Kita bisa dengan mudah melakukan taharah bersuci, entah itu istinja, entah itu wudu, entah itu mandi, dan kita bisa melihat. Ya, kita bisa segera untuk mengisi soft yang kosong karena kita bisa melihat. Kita bisa giat ibadah karena kita bisa melihat. Melihat di antara sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan, itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kata Allah Subhanahu wa taala, disebabkan amalmu tidak bisa melampaui rahmatku, maka sekarang masuklah engkau ke dalam api neraka. Karena amalnya tidak bisa, lebih berat. Ya. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yaslawna sa'ira. Mereka yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kiri, maka mereka akan merasakan siksaan di dalam neraka sa'ir, kesulitan. Wa yaslawna sa'ira. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya begitu orang ini mau dikirim ke api neraka, dia berteriak dan berkata kepada Allah, ya Rabb, udkhilni al-jannata bi rahmatik. Kalau begitu ya Allah, aku sekarang tahu sadar, merasa bahwasanya amalku tidak ada apa-apanya dibandingkan rahmatmu, maka masukkan aku ke dalam surga dengan rahmat. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rahmatnya dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, kita harus meyakini. Artinya ingat, seandainya pun kita melihat ada sesuatu yang menurut kita nih, ya tidak sesuai, kenapa Allah berikan kepada dia? Kenapa tidak berikan kepada kita? Betul tidak? Kenapa Allah kasihkan ke dia? Padahal dia ini tidak pantas untuk mendapatkannya.
Sayalah yang pantas. Ini bukan berbicara tentang keadilan. Jangan sampai kita berkata Allah tidak adil. Tidak, tak boleh. Tapi ini adalah berbicara tentang rahmat Allah, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi yang Allah berikan kepada orang lain tidak diberikan kepada kita karena memang kita tidak pantas untuk mendapatkannya. Dan bisa jadi apa yang Allah berikan kepada kita tidak diberikan kepada orang lain karena memang orang tersebut belum pantas untuk menerimanya. Jadi apa yang kita rasakan sekarang ini, apa yang kita terima, ini adalah bagian daripada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ziyadatul ihsan ala 'abdihi. Ingat, al-fadlu, ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan ziyadatul ihsan ala 'abdihi, tambahan kebaikan untuk hamba-Nya. Jika Allah memberikan kepada kita, berarti Allah menghendaki tambahan kebaikan untuk hamba-hambanya. Atau istilah yang kita sebut itu sebagai bonus. Ya, sebagai bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hidup ini banyak bonusnya kita ini. Ya, sebab apa kita mendapatkan bonus ini, Bapak Ibu? Sebab rahmat. Dan sebab kita mendapatkan rahmat Allah itu sebab apa, Bapak Ibu? Yo, kira-kira sebab kita mendapatkan bonus dari Allah itu sebab apa? Apakah karena kita rajin ibadah? Dan juga waktu ibadah kita tidak berbanding dengan waktu di luar ibadah. Apakah kebaikan kita? Dan juga kebaikan kita tidak berbanding dengan keburukan kita. Tapi kenapa kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah? Dapatkan bonus. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab Nabi kita Muhammad. Kalau bukan karena Nabi, kita tidak pantas mendapatkan ini semua. Ya, kalau bukan Nabi Muhammad, Allah akan memperlakukan kita sebagaimana umat terdahulu. Begitu maksiat langsung datang sesaat. Ya, begitu melakukan kesalahan langsung dapat teguh. Tidak akan kita mendapatkan keistimewaan sebagaimana kita rasakan sekarang ini. Kita mendapatkan keistimewaan itu karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu para ulama itu untuk mengingat rahmat dan kenikmatan dari Allah melalui Nabi Muhammad. Para ulama itu selalu mengingatkan diri mereka dan mengingatkan umat ini dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ya, rahmat. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama Nabi Muhammad itu berada di dalam diri kita, selama itu juga Allah akan memberikan rahmat. Tapi kalau Nabi Muhammad itu hilang sosoknya di dalam diri kita, niscaya rahmat itu sudah terjadi. Karena ada Nabi Muhammad di dalam diri kita, ya, maka Allah tetap memberikan rahmat. Kalau tidak, Bapak Ibu, ya Allah, ya kita ini sudah mendapatkan apa yang didapatkan oleh umat-umat terdahulu. Tidak akan kita mendapatkan keistimewaan karena kita tidak termasuk hamba atau umat yang pantas untuk mendapatkan keistimewaan. Karena ibadah kita, ya, berbanding jauh daripada ibadah orang-orang terdahulu. Ada umat Nabi itu yang seumur hidupnya jihad terus kerjanya. Ya, umat Nabi siapa? Umat Nabi Samuel. Ya, umat Nabi Samuel kerjanya jihad terus tiap hari. Ya, dapatnya lebih. Ya, ada yang umat Nabinya yang kerjaan mereka itu puasa terus, sholat terus, ibadah terus. Ya, sampai ada salah seorang Nabi yang umatnya itu minta kepada Nabinya, dan Nabi bilang, ini ceritakan di dalam kitab Imam Sya'rawi, Nabi Mu'talib. Dia minta kepada Allah, ya Allah, ya, kami memohon, ya, bahwasanya jadikan seluruh usiaku ya dihabiskan untuk sholat kepada, minta kepada Nabi. Akhirnya Nabi minta kepada Allah, ya Allah, jadikan semua usianya itu adalah untuk sholat kepada Nabi.
Akhirnya apa? Oleh Allah ini umat ya dihidupkan di tempat yang tidak ada manusia kecuali dirinya. Ya. Dan pada akhirnya betul dikerjakan sholat sampai dia mati. Ya, ada tak orang yang semacam ini di dunia? Tak ada. Ya, tak ada. Habiskan waktunya untuk sholat. Dan itu ada di umat-umat terdahulu. Tapi ingat Bapak Ibu, meskipun ini orang menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah sampai wafat, tetap dia tidak bisa mendapatkan keistimewaan yang akan didapatkan keistimewaan umat Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab dia bukan termasuk umat Nabi Muhammad. Dan kita ini diuntungkan bukan karena amal kita, tapi kita diuntungkan karena kita ini umat Nabi Muhammad. Ia umat yang datang belakangan tetapi masuk surga terlebih dahulu. Ya. Ini kan namanya VIP. Datang terakhir masuk dulu. Ya, ini umat VIP namanya. Meskinya umat yang terdahulu oleh Allah dihidupkan, maka mereka yang dimasukkan ke dalam surga terlebih dahulu karena dia lebih dulu hidup. Dia merasa lebih layak dan dia merasa lebih banyak amalnya. Tapi oleh Allah tidak menjadikan mereka itu masuk surga terlebih dahulu. Yang masuk surga terlebih dahulu adalah umat belakangan, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'adluhu al-'adlu i'ta kulli dhi haqqin haqqahu wal fadlu afdal min al-'adl fal 'adlu yaqtadi al-hisab wal munaqasha bi khilaf al-fadl alladhi yaqtadi 'adam al-munaqasha wal hisab. Setelah kita mengenal sifat fadl di dalam zat Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus mengenal sifat adil. Yang sering kita baca itu kan ya adil, al-adil. Ya. Sifat adil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu adil? I'ta bi haqqin haqqahu. Memberikan, menempatkan haknya pada tempatnya. Itu disebut dengan adil. Wal fadl afdal min al-'adl. Al-fadlu al-'adlu, mana yang paling utama? Ya, anugerah Allah, kelurahan Allah atas anugerahnya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala atas ketetapannya. Mana yang lebih utama? Al-fadl. Yang lebih utama itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah dibanding apa? Dibanding pemberiannya itu jauh lebih utama daripada ketetapan Allah, keadilan Allah Subhanahu wa taala dibalik ketetapannya. Fal 'adlu yaqtadi al-hisab wa munaqashah. Adapun adil itu harus melalui proses. Proses apa? Proses hisab. Diperhitungkan terlebih dahulu layak tadi masuk surga. Ya, itu dilihat amalnya. Maka itu betul keadilan. Maka kalau misalkan berlaku sesuatu yang kurang nyaman menurut kita, ingat itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi sesuatu yang mengejutkan, yang membuat hati kita tersayat, yang membuat kita itu prihatin, yang membuat kita itu terkejut. Ingat ya bahwasanya di samping ada kasih sayang Allah, ada yang namanya keadilan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal munaqashah, adil itu penuh pertimbangan. Jadi seseorang itu layak mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala harus melalui proses keadilan. Apakah orang ini layak untuk mendapatkan atau tidak? Bi khilafil al-fadlu alladhi yaqtadi 'adam al-munaqashah wal hisab. Berbeda dengan al-fadlu, tidak melalui proses apa? Tidak melalui proses perundingan, perbandingan, wal hisab, tidak juga melalui proses apapun, dan dia langsung mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seringkali kita mendengar ya sebagian para wali-wali itu kalau berdoa kepada
bukan minta keadilan, tapi minta anugerah. Ya, ya man fadluhu li jami'i ibadihi, wahai zat yang memiliki semua anugerah, yang memiliki hak atas segala anugerah yang diberikan kepada hamba-hambanya. La tahrimna min fadli, jangan sekali-kali engkau jadikan kami orang-orang yang terhalang dari anugerah. Ya, umumnya para wali Allah kalau minta kepada Allah, minta dengan anugerahnya. Ya, bukan minta dengan keadilannya. Kalau minta dengan keadilannya, dapat pantas untuk mendapatkan itu. Ya, tidak pantas. Kenapa? Ya, karena merasa mereka, para wali Allah merasa kalau yang mereka dapatkan itu bukanlah mereka dapatkan dengan kepantasan, tapi mereka dapatkan karena apa? Sebab kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah Allah, kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikatakan pantas, tidak pantas. Tapi sekali lagi, di balik masalah bagi Allah ada anugerah dan kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah karunia, orang-orang yang diberikan oleh Allah kemuliaan, oleh Allah diberikan anugerah. Semuanya itu karena semata-mata al-fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Karena kita tidak pantas untuk mendapatkan karunia tersebut, ya, dan kita bukan termasuk daripada golongan para nabi, bukan termasuk dari golongan kekasih Allah. Tapi kita ini adalah golongan dari orang-orang yang begitu banyak melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita diberikan, ya, karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan karena sifat kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan mohon kepada Allah, mudah-mudahan semua yang Allah berikan kepada kita, terutama kenikmatan dalam beribadah, kenikmatan di dalam mengingat Allah, kenikmatan di dalam berdoa, kenikmatan di dalam melakukan amal soleh, itu semua tetap diberikan oleh Allah kepada kita tanpa batasan waktu dan tanpa batasan tempat. Allah berikan kita kenikmatan di dalam beribadah dimanapun kita berada. Allah berikan kenikmatan di dalam mengingat Allah dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memandang waktu dan tempat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjaga keadaan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.